Ya ini betul. Betul. Kan depan sih tadi. Yang di desktop. Soalnya biasanya ini videonya gini nih, biasanya apa 29 ini dulu ada kan MB-nya itu 2 sama ya, kadang ada yang 15 itu kan KB-nya juga MB-nya itu 2 kan makanya dia nggak kuat gitu kan sebenarnya sebelum Pak acara dimulai itu jauh-jauh hari apa misalnya pembicaraan ini dikonfirm itu mungkin nggak berarti development yang suruh besok lagi development sekalian kami juga sudah lama followan development itu bukan development nggak kuat karena di maintenance itu sangat iya Pak videonya perubahan apa yang apa oh sudah sih cuma yang apa dulu kan bapaknya katanya perubahan katanya itu di laptop ini berapa iya nanti saya kirim Selamat pagi. Pagi ya. Terima kasih dulu buat Pak Kandur juga, ya, Pak Antoni sama Bu Citra yang mengundang saya. Hari ini saya disuruh sharing ya. Oke, nggak pakai ini ya. Oke. Sharing mulai dari pekerjaan saya dulu aja ya.
Saya lahir di Mojokerto, teman-teman. Saya orang Mojokerto. Ada orang Mojokerto sini? Nggak ada ya? Jadi saya aman ya mau ngomong sembarangan. Saya besar di Mojokerto, sekolah di Mojokerto. Cuma SMA sama kuliah saya di Surabaya. Nah, gitu ya. Waktu kuliah saya itu ngambil manajemen, kepinginnya maju informatika tapi nggak nuntuti ya, ditolak terus. Ya udah masuk manajemen. Saya kuliahnya lumayan pinter teman-teman, 10 semester. Jadi cukup pas ya. Kan sekarang kebacut orang-orang dari 12, 13 saya 10. Jadi rata-rata gitu ya. Waktu kuliah saya sudah nyambi kerja teman-teman. Waktu itu saya bantui mama saya buka toko ya, toko beras lah kecil-kecilan ya di Surabaya. Waktu SMA kita semua waktu masih muda ya teman-teman, pasti punya yang namanya idealisme, betul? Betul ya, idealisme itu seperti ini. Kalau ditanyai mau kerja kayak apa? Dulu waktu SMA kok tanya iya, sesuai hobiku gitu ya. Sing gak kerja pun dapat duit, gitu ya. Kerjanya sing enteng gitu ya. Sing gak soro, pokoknya idealismenya anak kuliah itu selalu seperti itu, selalu ya. Yang bergengsi lah pakainya. Sama, saya juga sama kayak gitu. Jaga toko itu gak elit menurut saya. Aku kepingin yang sesuai hobi saya apa? Masak teman-teman. Makanya menjelaskan kenapa saya seperti ini. Banyak ngicip, soalnya masak ngicip gitu ya. Aku kepingin belajar masak, bukan belajar masak, kerja yang berhubungan dengan masak. Apa? Buka restoran, kan gitu toh. Tapi ini banyak orang yang tidak mendukung ya. Kamu lu buka restoran setiap hari kamu harus masak. Nek kamu nggak ada, restoranmu pasti tutup. Kamu setiap hari harus jaga. Buka restoran itu Senin sampai ya setiap hari, Senin sampai Senin lagi buka terus. Kalau nggak ada kamu, kokimu mau kasih resepmu kan? Pikirannya kayak gitu tuh. Terus nggak tahu, pokoknya itu urusan belakang. Waktu itu saya gitu. Saya bersikeras untuk mencoba melamar pekerjaan sebagai chef di Hotel Bintang 5 waktu itu. Bukan chef ya, anak buahnya dulu yang paling bawah di Jakarta waktu itu. Papa saya muarah banget teman-teman. Gak dikasih uang. Ya, terus sekarang mau berangkat toh, mulai ODW, pokoknya gak kasih duit. Ya, berbekal uang kalau nggak salah waktu itu 2,5 juta saya. Tahun 2006 ya 2006. Saya kuliah 2001, lulus 5 tahun, 2006 ya, 2006 saya berangkat. Tapi itu masih pacaran teman-teman. Ya, jadi sudah lama saya pacarannya. Mungkin waktu itu dia bingung ya, waduh aku ditinggal gitu ya. Saya nekat berangkat ke Jakarta ya, untuk melamar jadi anak buah chef yang paling bawah. Kerjaannya jagain gudang. 2006 gajinya 9 juta. Gede apa gede? Gede 9 juta teman-teman. Dulu ya, paling bawah itu 9 juta. Saya melamar di posisi itu dan memang posisi itu ada di Ritz-Carlton Kuningan. Untung aku nggak jadi masuk. Nggak lama kan kena bom ya. Setelah bertahun ya, untung saya nggak jadi masuk. Singkat kata saya ngelamar di situ, diwawancarai pakai bahasa Inggris. Ya, tak jawab, tenang aja saya jawabnya. Wong saya ini pintar ya. Tak jawab, udah selesai. Saya pulang, nunggu, oke kak, kamu tunggu ya. Wait, waduh, tak telepon, tak kabari, oke sir, gitu ya. Pulang, hampir seminggu teman-teman saya tidak dikabari. Singkat kata, kan ada saudara saya tuh yang kerja di situ, saudaranya cici saya kerja di situ. Saya tanyai, tanya nopo lamaranku ya apa? Ternyata teman-teman posisinya sudah terisi. Dan dia bilang, loh lamaran atas nama Teguh gak ada tuh. Jadi lamaran saya itu hilang teman-teman. Biasa ya, jadi permainan teman-teman.
karena posisinya cuma satu, gajinya 9 juta, sopo sing tak mau ngamar. Banyak dan banyak orang yang setor uang pastinya, mungkin seperti itu ya. Jadi waktu itu ya sudah, lamaran saya hilang, akhirnya saya nggak diterima. Saya pulang 2,5 juta hilang, 16 ya, nggak jadi apa-apa. Saya pulang mungkin orang yang paling berbahagia ya istri saya ya, pasti waduh akhirnya pulang gitu ya. Akhirnya mau nggak mau saya pulang ke kampung halaman ya, ke Mojokerto. Saya bantu orang tua saya selama 4 tahun. Kemudian ya 4 tahun 2010 5 tahun ya, 2011 kalau nggak salah. 2011 di tengah-tengah itu saya menikah, punya anak 2010, 2009 saya menikah, betul ya? Untung nggak salah. Punya anak 2010, 2011 itu mulai goncangan teman-teman ya. Saya kan bisnisnya family bisnis ya. Saya 4 bersaudara, yang laki 2, yang cewek 2. Yang cewek nggak ikut urusan, yang laki kan yang ikut urusan, betul ya? Biasa, tidak cocok visi misinya. Caranya bahasa kerennya seperti itu ya. Saya maunya ke sana, papa saya maunya ke sana, kakak saya maunya ke sana. Akhirnya nggak jalan, teman-teman. Saya sering cekcok sama kakak saya urusan kerja ya, urusan kerja. Karena kita sampai hari ini persaudaraan kita tetap bagus, baik sekali ya, baik sekali. Tapi kerjaan kita nggak bisa bareng ya. Waktu itu suatu kasus pengiriman barang banyak gitu ya, kontaineran gitu, nggak cocok gitu. Saya bertengkar hebat sama kakak saya, sampai akhirnya saya bilang ke ayah saya keluar. Jadi saya aku nggak kerja lagi di sini, saya keluar. Waktu itu posisi rumah saya sudah rumah sendiri tapi ngontrak, teman-teman. Jadi di Mojokerto itu saya nggak punya rumah, jadi posisi saya ngontrak sama istri. Jadi nggak tinggal sama orang tua, saya memang sudah ngontrak gitu ya. Karena apa? Karena anak saya itu alergi sama debu, berat sekali. Susunya 1 bulan anak saya itu 4 jutaan. Demi menghindari supaya nggak sakit, karena setiap hari sakit. Itu yang membuat kok ini gitu ya. Dulu itu anak saya itu setiap hari itu minum obat ya. Ya itu perjuangan kita waktu itu. Jadi akhirnya kita ngontrak rumah agak jauh dari lokasi debunya, jadi kita pindah. Ya udah, saya putuskan keluar, saya pulang rumah, istri saya bilang gini, mau kok kan mulai kok cepetin dipecat ya katanya gitu. Saya diem aja dulu, saya langsung masuk kamar, saya langsung tidur. Sungguhan, memang saya tuh mau keluar mengundurkan diri gitu. Terus aku gak ikut kerja. Gak lama papa saya datang, bujuk saya, atau sudah lah begitu ngapain sih gitu. Nggak wis, aku kadang ngomong wis, pokoknya nggak mau, aku kerja lain aja. Aku nggak bawa apa-apa ya. Terus pokoknya aku tak kerja lain. Saya bingung cari kerja. Ada satu teman saya yang nolongin saya. Waktu itu saya sempat mau mencoba jadi, tahu Rasa Sayang grup dangdut, tahu? Itu kan yang punya teman baik saya, sahabat saya juga. Saya mau jadi kapten di sana, teman-teman. Tempat nemeni orang minum tuh. Dia bilang aku nolongan tapi kapten mungkin. Saya mau jadi seperti waktu itu, tapi waduh, jadi kapten aku suka mulai berarti. Ya toh, bujuku ya masih marah gitu ya toh. Terus udah nggak usah. Akhirnya dibantu sama teman saya jualan karung plastik. Ya, jualan karung plastik. Saya keliling, jadi langganan papa saya itu saya keliling. Jadi saya sejak dulu itu sudah kelilingan, gitu ya, keliling, door to door, dapat untung, tapi untungnya nggak banyak, untungnya sedikit. Karung itu 1 lembar, itu untung kalau saya jualannya banyak, ya, untungnya itu paling 25 rupiah. Saya jualan 10.000 lembar, ya 250.000 tok untungnya. Saya jualan 100.000 lembar, ya untungnya baru 2,5 juta. Sedangkan orang yang beli 100.000 lembar itu cuma sedikit sekali. Itu pun tidak setiap hari beli kan 100.000.
Yang ada ya jualannya 5.000, 10.000, 20.000, suwenen minta ampun saya waktu itu ya. Tapi tetap tak jalani sambil saya waktu itu sempat jualan masakan, kan saya bisa masak toh. Aku jualan itu sama ke temen-temenku. Ayo rek, aku jualan masakan, beliin. Saya waktu itu jualan kepiting gitu ya. Murah sih kan, 3 ekor 100.000. Di layar 3 ekor itu sebuah biro. Sekarang ya, dulu saya cuma jual 100.000, teman saya beli terus. Karena enak ya. Menurutnya tapi saya yakin juga enak kok ya. Jadi ya sudah, saya jualan aja. Untungnya cuma 20.000 loh teman-teman, satu porsi itu. Saya masak satu kali order kadang bisa 9 porsi. Tapi tahu nggak perjuangan di masak kepiting itu ya? Setelah tak pikir-pikir, wabot tuh. Jam 4 saya mesti bangun ya. Jam 4:30 gitu ya, saya mesti siap-siap. Pokoknya jam 5 saya harus sampai pasar. Kalau enggak, kepiting yang bagus itu sudah habis. Jam 6 itu gak ada, sisa yang kecil-kecil. Nah, kecil itu gak seneng pasti konsumennya. Kok kecil-kecil masih mau kasih banyak, berarti sama, tetap beda rasanya. Mereka suka satu gede gini sama 3 yang beratnya sama, tetap milih satu yang besar. Nah, kayak gitu. Ya harga bagi kita nggak beda, sama aja, kiloan kok. Perjuangannya seperti itu waktu itu, jualan masak pikirku ya nggak bisa seperti ini terus, gitu ya. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya pindah ke Surabaya. Saya ngomong ke bapak saya, minta modal, ya, untuk apa? Buka bengkel, ya. Waktu itu karungnya masih jalan, ya. Karung masih jalan, masakan sudah nggak mau. Saya buka bengkel sepeda motor di Wiyung. Ada orang Wiyung di sini? Nggak ada juga. Aman ya. Saya di Wiyung buka bengkel, teman-teman. Saya ini ono taman montir nggak sih? Enggak ya. Nggak ada, saya nggak bisa montir sama sekali. Saya cuma pernah naik sepeda motor gitu, ya SMA naik sepeda motor, nggak ada. Disuruh berangkat sepeda motor saya nggak bisa. Ya, jadi kalau tukang saya nggak ada, saya nggak terima servis. Ya, saya buka itu, ya suka duka teman-teman, buka bengkel itu ya, modal banyak, barang nggak ada, ya barang matinya banyak juga, untungnya nggak ada. Nah ini bisnis ya teman-teman. Kalau Anda mau merekrut ke bisnis juga ada titik poinnya seperti ini. Bisnis itu untungnya banyak, ya ada untungnya, masalahnya seperti itu ya. Tetapi tidak 100% keuntungan itu bisa dia nikmati. Itu perbedaannya dengan kita prudensial. Ya, kita prudensial, kita dapat peran-peran dari prudensial. Ini nanti tanggal 6 ya peran-perannya. Istri saya paling hafal tangan ya. Saya nggak tahu ya. Kita 100% bisa menikmati uang itu, betul kan? Menurut saya sih gitu. Tapi kalau kita pengusaha, kita nggak bisa loh. Kita hari ini jualan dapat untung sekian, nggak bisa kita nikmati seluruhnya, nggak bisa. Pasti ada kita memikirkan untuk penambahan modal. Kita pasti ada memikirkan resiko apalah, belum lagi kalau modalnya utang lah dan sebagainya. Itu pasti ada, dan itu biasanya masuknya di sana. Kalau saya mau merekrut, mau usaha, ya nggak bisa 100% keuntungan kamu nikmati, gitu, ya. Nah, saya buka bengkel, ternyata saya buka bengkel itu adalah masa-masa terkelam waktu itu, ya teman-teman, menurut saya ya. Uang dikasih modal itu saya habiskan semua sekitar 250 juta. Saya belikan barang, saya kontrakkan bengkelnya, saya belikan alat-alat, mesin dan sebagainya. Ada pembeli, ada untung, ada lumayan jalan, lumayan. Tetapi suatu waktu teman-teman ya, suatu waktu itu persaingan kan sangat ketat loh, ya. Saya kulaan satu, katakanlah 10 dus oli gitu ya. 10
10 dus oli. Tetangga saya kolaannya 1 truk oli. Selisih toh? Selisih nggak? Selisih harganya. Murah mana? Murah dia. Gitu terus teman-teman. Lama-kelamaan matilah kita. Ya, di sini tidak berlaku gajah lawan semut menang semut. Semutnya diinjak terus. Kalah terus pasti. Lama-kelamaan pasti goyang. Waktu itu teman-teman, saya sama istri, McDonald itu menjadi barang yang sangat mewah buat kami waktu itu, ya. Suatu waktu anak saya itu mau masuk sekolah, butuh sepatu, ya. Saya itu jalan ke TP sama istri saya, kita sama-sama sandalan, saya sandalan jepit gitu, jelek gitu ya. Kita mau beli Oskos, bro. Tahu sepatu Oskos? Mahal itu, 300.000. Sepatunya masih ada sekarang. Jadi saya sama istri waktu itu sampai sempat kita agak-agak nangis gitu, dia nangis ya, saya ketularan gitu toh. Dia pikir gini, kita itu makan susah gitu ya, makan sampai ngirit kita, tapi demi anak kita nggak boleh kasih dia yang nggak terbaik. Sebenarnya Oskos itu meskipun bukan yang terbaik, tapi bagi kita dia itu sudah sangat mahal waktu itu. Ya kita belikan teman-teman. Kita belikan. Jadi kita belikan, terus ya sudah dia pakai, dia seneng terus. Anak saya itu seneng terus sampai sekarang. Ya nggak pernah dia merasa sampai kekurangan gitu, nggak pernah. Singkat kata bengkel saya mulai sepi. Sepi, saya telepon agent saya. Jadi aku mau nurun premi. Waktu itu saya buka premi teman-teman. Untuk saya 500, istri 500, anak 1 juta. Waktu itu gede loh, ya. Aku mau nurun punya anakku 1 juta jadi 500. Jadi biar 500-an 3. Ya sudah, turunin. Agent saya datang ke rumah, bawa form gitu ya, bawa alter gitu ya, dijelaskan lagi. Oke, tangan. Terus tiba-tiba istri saya nyelentuk, kerjaan kamu ini enak nggak ya? Oh enak, gitu ya, pertanyaan salah ya, pertanyaan salah kata agent ya, enak gitu, dijelasin langsung teman. Jadi itunya langsung diringkesin, ngambil kertas kosong, saya di BOP. Aku gak ngerti ya, istri saya merhatiin no gini ya, ngerti, coba naik, disuruh nyoba saya. Oh gitu, ya apa? Oh harus kelas dulu, harus AAJI dulu ya. Training dulu 3 hari ya. Waktu itu siang 3 hari, malam 4 hari. Waktu itu yang saya ambil malam kalau nggak salah. Bosnya lali ya. Pokoknya training terus AJI sambil buka bengkel. Jadi kalau saya training, istri saya suruh jaga. Kalau jaga, pokoknya lihat harga di situ. Nek gak ngerti ngomong gak duit, sudah beres. Kalau nggak ada tukang, tutupan pulang. Saya begitu, nggak ngerti belas ini. Aku nggak ngerti pemerintah gitu. Pokoknya aku udah nggak tukang ya wes. Bloyer tok beli tak layani, servis tak tolak. Kayak gitu. AJI berlanjut di kantor masih SB11 masih di kantor lama waktu itu. Ya saya itu kaget teman-teman, lihat masuk. Oh, joget-joget gitu ya. Waduh gawat ini. Saya selalu keluar teman-teman, makan bakso di ruko-ruko itu ada bakso enak. Besok-besok naik sana mampir, tak jamin enak juga. Bakso enak ya. Belum. Oh enggak, baksonya masih ada. Ya, jadi kita kalau nostalgia ke situ makan bakso di depannya Santa Maria. Saya masih duduk di bakso itu sampai joget-jogetnya selesai baru saya naik. Gengsinya tinggi teman-teman. Terus gak duit, keren gaya. Gitu ya. Biasanya ya sudah, saya akhirnya selalu seperti itu. Setiap pertemuan saya tidak pernah masuk kalau lagi joget. Begitu joget saya keluar. Kalau di kantor saya itu setiap kali acara gini joget. Hari ini kan nggak ada jogetnya gitu ya. Saya di kantor saya setiap hari ada joget. Jadi M3 gini ya, sama yang Sabtu, Senin joget terus. Iya joget terus ya. Sekarang saya joget. Kalau nggak joget malah sekarang malah aneh gitu ya. Kalau dulu aneh joget itu lapo gitu ya. Tapi saya lihat Bu Irin, kalau Bu Irin yang joget semangat sekali gitu saya ya.
wih gue ingin kami saat itu masih joget, saya kok enggak gitu teman-teman ya. Ya wis singkat kata, joinlah saya di Prudential. Saya nawari orang, teman saya, closing perdana saya adalah adiknya dia, ya dibantu mertua saya kan kasihan gitu ya, gitu ya. Terus aku melok gitu ya, 100.000 gitu ya. Iya weh, terima kasih kan gitu ya. Case pertama komisi 60.000. Saya harus deg-deg gitu loh. Wih gila ada duitnya men gitu ya. Closingan kedua saya yang membuat saya deg-deg. Komisinya waktu itu pokoknya kalau ini goal, komisinya per bulan itu 1 juta. Berarti 40 juta API ya kurang lebih ya. Saya ngajak leader saya, "Der, ayo barengi aku ke Prospekan." Saya bawakan proposal itu pertamanya cuma 2 juta per bulan sama 3 juta ya. Set sama leader saya dijelasin. Ya. Aku nggak diem. Terus ulang. Udah ya bro, ya ini teman saya. Udah ya bro, ya mulai pulang. Proposalnya taruh sini aja, tinggal besok tak bacain lagi, gitu kan? Biasanya orang-orang kok pulang saya 2 hari, aku tanya der, tak telepon ya besok itu cocok sih, besok mau telepon kok kamu mengganggu, ya 2-3 hari lah tak telepon 2-3 hari. Bro, ya pak, tak mampir ya? Oh ya mampir lah, nggak apa-apa. Saya datang sendirian. Enggak sama leader saya, datang sendirian 3 hari sendiri. Ya apa proposalnya? Proposal, iya nanti ya proposal. Proposal saya itu hilang, jadi di meja itu sudah nggak ada. Waduh dibuang sama pembantu saya. Kau ingin nawari apa sih? Ternyata dari kemarin saya ngomong itu nggak didengarin. Nah ini teman-teman juga tips untuk kita ya, yang agent ya. Siapapun lah, prospek diri kalau bisa, ya karena orang itu, klien itu nyaman dengan kita, bukan dengan leader kita. Leader kita bukan dewa loh ya. Jadi kalau secara teknis mungkin lebih pintar, tapi teknis itu kan bisa dipelajari, betul ya. Kita kan bisa ikut tanya ini produk HS siapa, Promed apa, kita tanya aja teknisnya. Nah, tapi kenyamanan itu bangunnya lama. Kan kita sudah berteman dengan dia, leader kita baru ketemu sekali. Kok suruh ngomong-ngomong sama dia kan gak mungkin nyaman, gitu ya. Banyak orang seperti itu. Akhirnya waktu saya datang wis gak usah wis gini, kamu bawa laptop, bawa aja gue buat gini laptopmu hitung sekarang. Saya disuruh ngitung di depannya dia, bikin gak ngerti, gue bikin aja, pokoknya ini cara nih. Saya bikin teman-teman los-losan ya. Tapi saya lumayan loh, karena di kantor itu lumayan, jadi saya belajar teman-teman. Saya serius, jadi waktu itu bulan 5 ya, jadi bulan 4 saya join, bulan 5 saya mulai prospek, bulan 6 bengkel saya tutup full. Oke, jadi ini bulan 5-nya, ya bulan 5-nya saya nyoba ini ya. Saya belajar training terus, setiap Senin, setiap Sabtu saya datang. Senin, Sabtu istri jaga toko, jaga bengkel ya. Saya ke sana, anak saya tidurkan di bengkel, saya bawa kasur kecil, anak tidur di bengkel, sak pembantu saya kira, ya. Saya belajar. Prospek, ya itu tadi saya bikin proposal itu saya isi, ya sama saya isi, pokoknya 3 juta sama 2 juta preminya. Saya bikin yang 2 juta dulu, gitu ya. Oleh apa? Dia titip gini, ini bro, ganti, tak naikkan 3 juta, ganti, diisi berapa? Preminya 44, savernya 96. Jadi 140 juta setahun. Aku sampai ini ya. Aku bisa aku kok nawari 3 juta ngono lho. Tak kira iki gede ngono lho Jan. Karena aku ikut asuransi gini ya. Mindset kita ya, asuransi 1 juta itu gede banget bisa. Padahal itu kecil teman-teman. Kitanya kalau berpikiran seperti itu, kamu dapat case yang gede-gede yo angel. Kamu merasa 500.000 itu besar sekali. Ya kamu dapat case 2 juta yo di luar kemampuanmu itu gitu. Jadi kita juga harus berpikir bahwa upgrade terus. Ternyata dia ngisi 44 sama 96. Wis iki ae aku gelem. Wis iki 7 perintah langsung closing teman-teman. Saya pulang itu sampai naik mobil itu ya. Wih, gila.
ternyata ya tidak dibarengi leader itu malah closing. Dia bilang, oh coba cari leadermu, kayak aku gak kenal, skor diwiai, dia bilang gitu. Nah ini tips, tapi tetap loh ya, kalau leadermu ngomong apa, ya. Ini cuma saya sharing, ya. Wis, ya sudah, aku cerita sama istrinya, closing loh saat ini. Wis, tak tutup bingung. Bulan 5, ya itu kok bisa juta loh. Ojo salah ya, ojo us. Kayak 1 juta men. Susunya anak saya 4 juta loh 1 bulan. Saya nutup bengkel itu saya makan tabungan, sama istri saya suruh kerja lagi. Jadi istri saya juga ada jasa teman-teman besar sekali. Waktu itu saya merintis Joining Pro, dia masuk kembali kerja lagi setelah berapa tahun harusnya 3 tahun dia nggak kerja. Ya, jadi dia juga pengorbanan yang besar untuk kerja merintis lagi. Kita berdarah-darah, tabungan kita cukup untuk 3-4 bulan waktu itu habis. Jadi saya dalam 6 bulan waktu itu, 6 bulan saya ngejar UN. Saya achieve UN dari dalam 6 bulan 2012 April 2013 saya UN. Tapi ya UN instan, ya. Saya achieve UN, waktu itu komisi saya 8 juta, nggak achieve apa-apa. Start klub ya enggak, begitu, ya. Tapi 6 bulan jadi, ya. Nah, teman-teman yang sekarang sudah join, ini kan masih bulan 6 loh, sama loh, bisa kok UN. Tapi harus lebih ngotot dari saya waktu itu, karena saya waktu itu juga masih ngototnya saya enggak sih. Tahu kan saya kayak gini kan geraknya agak slow, ya. Jadi ya saya enggak sampai cepet gitu, enggak. Dia memang slow, tapi saya itu satu kekuatan saya, ya. Saya bisa tahan lama, ya. Meskipun saya enggak cepat, ya. Loh, iya sungguh. Saya itu sampai malam ini mau pagi malam enggak berhenti, saya kuat. Tapi jangan suruh saya cepat, saya lama. Saya nyetir pun pelan. Makanya saya tadi berangkat, tak kira-kira saya berangkat 4:30 loh ke sini. Saya SMS Bu Citra. Soalnya saya nyetir ini pelan, saya tidak bisa kuat, tidak bisa. Saya takut gitu. Saya naik pesawat dan takut. Ya. Ya wis singkat kata saya full time, saya ngejar UN. Wis jalan terus lah intinya. Di Prodesel saya mendapatkan banyak hal. Banyak perubahan yang terjadi pada saya. Banyak sekali. Kalau sama istri gak jaraknya gak berubah benar-benar, cuma lebih gemuk aja sebenarnya. Kalau dulu kurus sekali. Banyak perubahan. Satu, penampilan. Ya, saya dulu orangnya gak ngurus penampilan. Ada yang gak ngurus penampilan? Dulu ya. Sekarang jangan ya Pak. Bu, penampilan itu penting ya. Saya dulu ke mall pakai baju sobek, saya gak ngurus. Sobeknya kelihatan loh ya, bukan sobeknya nggak kelihatan, sobeknya kelihatan I don't care. Saya pakai jepit, saya pakai celana pendek, saya tidak menghargai diri saya sendiri waktu itu. Kalau sekarang saya ini di kantor paling ganteng. Jadi, ya, kalau nggak percaya SB11 yang paling ganteng di kantor sini siapa? Pasti sahabatnya saya. Gusuk bukan ini, ya? Pasti Teguh Budi, pasti gitu. Saya dulu gak ngurus itu teman-teman. So berubah, ya. Yang mau hasil lebih, Anda mesti berubah. Ya, yang dulu sudah rapi, sekarang lebih rapi lagi. Ya, yang dulu nggak seneng apa, misalnya nggak seneng senam, sekarang harus lebih seneng senam. Gitu. Saya dulu nggak suka pakaian bagus, saya benci sepatu sampai sekarang saya masih benci. Tapi saya mesti sepatuan. Ya, saya nggak seneng sepatuan lama-lama. Kemarin ke Bangkok, saya pakai yang sandalan, yang lainnya sepatuan. Nggak apa-apa, kok mau pergian kok. Ya, rookie club. Saya pernah ke China, suhunya -8, saya sandalan. Tetap sandalan teman-teman. Karena nggak seneng sepatuan asli nih. Tapi kalau kerja sekarang saya mesti sepatuan. Mau nggak mau, ya toh. Perubahan cara fisik nggak berubah ya. Penampilan, ya. Secara ini teman-teman, ya. Anda di sini tuh nggak cuma dikasih duit, ya, Anda akan diajari juga banyak hal-hal positif, ya. Yang negatif itu dihilangkan. Saya dulu
itu cukup nakal betul ya. Tapi gak apa-apa, isi saya sudah tahu semua. Ya kan nggak ada orang Jakarta loh. Yang penting kan itu. Saya cukup nakal loh teman-teman ya. Nakal lah. Pokoknya kalau skalanya anak nakal SMA kuliah 1 sampai 10 itu nakal. Saya 8. Saya prei 1, prei ngobat. Yang lain saya lakukan. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Bahkan ngompas pun saya pernah. Iya. Enggak upload loh. Saya minta uangnya orang lain dulu ya. Saya berubah, saya ngelopo gitu ya. Sekarang itu berubah, teman-teman. Jadi banyak hal positif yang ditanamkan ke kita oleh siapa Prudential. Kalau ono trainingnya Prudential, melo. Kalau ada acara Prudential di Eat and Eat, melo. Ojo, males pak, males der. Ya, masih guyu, masih guyu. Jangan, ya. Melo, yang karena itu, trainingnya Prudential itu ono sing bayar tak? Nah ono loh perasaannya, PPM itu gratis. Padahal PPM itu kalau kita ngambil lisensinya, kita maksudnya company sendiri itu bayarnya mahal loh, ratusan juta loh. Tapi sama Prudential ada dikasih gratis, ya, dikasih makan lagi. Cuma telat bayar ya, sampai jual telat 50.000 kan gitu kan dulu ya. Cuman itu toh melo trainingnya, karena itu akan membentuk Anda ya. Sampai hari ini saya masih ikut training oleh coach banyak coachnya ya, dan itu sudah mulai bayar teman-teman. Di luar trainingnya Prudential dan kita bayar teman-teman. Karena apa? Saya menyadari satu hal ya, yang Prudential juga mungkin arahkan kita ke sana, bekerja untuk belajar, bukan belajar untuk bekerja. Jadi kita itu bekerja itu untuk belajar, karena secara nggak langsung nanti dengan kamu belajar, semakin banyak kamu ilmunya, semakin banyak duitmu. Kalau kamu stop belajar, ya kamu stop. Kenapa? Coba aja lihat. Contoh nyata misalnya karyawan, maaf ya, ada yang ini banyak yang belum full time ya kalau malam ya. Full time semua? Loh, masih part time, nggak apa-apa, ngaku aja. Siapa sih part time? Siapa sih full time? Oh, angkat tangan kabeh ya. Kalau yang lain tuh ada yang gini, siapa sih part time? Gini, full time, nggak ono. Ono sih nggak ngaco belas. Masih tak takut nggak ngaco, dia nggak ngaco. Jadi dia main. Nah, teman-teman, aku sampai ngomong apa nggak lagi? Nggak apa-apa ya. Apa kan? Karyawan ya. Bukti nyata, karyawan itu belajar. Belajar. Enggak, karyawan itu stop belajar. Waktu mereka full untuk kerja, mereka tidak ada belajarnya. Oleh sebab itu perkembangan mereka lambat. Yang belajar sopo yang atas. Betul nggak sih? Yang karyawan rata-rata mereka bekerja bangun pagi ke kantor mengerjakan tugas mereka, tenggo pulang rumah kokon melok seminar mana sampai no bos terus kesel. Betul nggak? Nah itu yang membuat mereka nggak bertumbuh. So teman-teman belajar, baca buku ya. Aku benci baca buku. Tak omongin, saya satu buku habisnya saya 2 bulan sampai hari ini. Tapi saya mau stop lah baca. Terus bukunya jangan pinjem, beli ya, jangan pinjam, jangan fotokopi ya pemainnya. Fotokopi kafe ini, wis pasti gak kebocor, harus keluar modal. Ono sing fotokopi tadi. Beli teman-teman, baca yang tipis-tipis dulu, apapun lah, topiknya apapun ya, misalnya buku. Saya paling banyak itu bacanya John C. Maxwell ya. Itu kan tipis-tipis, kecil-kecil gitu ya. Itu satu buku saya 2 bulan. Suwi gitu. Tapi saya maksa diri untuk baca. Untuk apa ya? Biar nggak katrok. Kan gitu. Ilmu kita nambah. Kalau saya ada buku yang tebel, itu hampir setengah tahun baru habis buku tentang ini.
melankolis, kolerik dan sebagainya itu tebel segini. Ya, personality plus ya. Bacao. Nah, yang mau janji baca, mau sukses gak sih? Mau. Nah, baca, simple, belajar. Untuk sukses itu tinggal kita belajar. Kamu aktivitas toh di lapangan, yang lainnya belajar, belum aktivitas nih. Nah, ini contoh ya, Bu Irin, leader saya itu selalu bilang seperti ini. Sudah tahu Senin S3, masih S3 jam 9 sampai jam 12. Sudah tahu Sabtu ada modul dari setengah 9 sampai jam 5 sore. Kenapa kamu masih bikin janji? Prospek loh ini. Sorry aku gak tahu prospek. Saya diingat. Sudah tahu kamu ada kelas training, kenapa kamu bikin janji? Gitu ya. Apalagi kalau training yang coach-coachnya yang kita bayar. Sampai kan datang marah-marah bebek. Ini mana? Pentingnya belajar. Ya, jangan cuma aktivitas tok. Tiba saatnya Anda kan kecetok, mentok mandek di situ Anda nggak bisa bertumbuh lagi. Orang lain terus jalan. Ya. Cobaan, ya. Saya rasa sistem di kantor-kantor saya banyak speaker di Surabaya. Oke, mestinya sistemnya jalan. Ya, yang penting kitanya sudah difasilitasi toh. Sore ada, capek loh Pak Kandu ya. Jalani sistem sore, malam, siang ada ya. Gunakan itu teman-teman. Anda nggak perlu repot-repot toh ngajak agent, ngajari Dewi masukkan kantor. Kayak gitu ya. Anda kan bertumbuh, kerja harus bahagia ya. Mulai membentuk habit. Yang susah itu membentuk habitnya. Ya. Boleh mulai dilakukan ya. Kalau sama coach saya di MRT ya, ada coach kita panggil coach, satu hari harus baca buku 10 menit, ngomong negatif bayar 1.000. Ayo, ini bikinkan tom Pak, ngomong negatif 60.000. Sedino ngomong 10 kali ya 10.000. Gitu. Ya. Coba belajar. Oke? Nah, kita achieve UM, baru di UM kita benar-benar serius fokus ya. Istri saya belum full time. Waktu itu UM saya mau ngejak istri saya ya. Kita berdua ini sangat doyan duit. Ya, terutama dia. Duitnya dia dipegang terus. Duit saya kalau masuk situ nggak bisa keluar. Ya, ini udah umum pasti kan? Ya, cewek juga. Jadi saya nggak tunjukin income saya berapa. Sungguhan saya nggak tunjukin. Pokoknya udahlah, jatahmu apa sih? Ini. Ya wes kamu bayari ini ya, aku bayari sisanya. Saya selalu gitu. Waktu itu juga. Tiba saatnya waktu dia mulai di kantornya nggak lama, nggak nyaman gitu ya. Saya mulai tunjukkan income saya. Dan dia kaget, waktu itu gajinya dia take home pay-nya hampir 10 ya, 9 sampai 10. Saya waktu UM itu sudah 20 UM akhir per bulan. Kok bisa segini kamu ya? Nah ini teman-teman, dia jam setengah 7, setengah 8 itu sudah harus di kantor. Telat 1 menit bayar 10.000 ya. Saya setengah 8, ya keluar rumah jam 8 paling saya keluar rumah. Tapi ngapain? Saya nyangkruk teman-teman saya, kafe, nyangkruk, ngopi, gitu. Iri deh. Kau ini kerjamu kayak ngono, olehmu sak mini. Ini sungguhan, kerjaan kita ngapain sih? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ketemu orang kan gitu. Loh, itu paling gampang loh, pakaiin itu. Nggak harus mahal. Food court, nggak harus bayari. Ya, kalau yang masih mepet, ya apa cara nih? Ajak ke food court, jangan ke restoran yang bayarnya belakangan, jangan ke food court yang bayar sendiri-sendiri. Ayo makan yuk, nanti terus ketemu food court ITP, selesai. Duduk, ayo pesan makan, pesan apa? Ya wis, apa tak pesan sih ya? Kayak gimana nih? Enggak. Dia kan pasti pesan sendiri, dia tahu maksudnya. Kalau di food court tuh sudah di mana-mana berdiri. Ya. Saya selalu seperti itu waktu awal-awal.
Waktu itu dia bilang tuh saya ajak ke kantor saya temukan sama salah seorang leader, bukan leader saya ya, bukan Bu Irin. Kalau ketemu Bu Irin sudah sering dia. Saya temukan leader lain lagi, diceritani. Kau ini mau nak mau keluar gitu ya. Gitu. Pokoknya diceritani dari sampai tetap ngeluh, paling tambah lama ngeluh. Iso ya gitu ya. Singkat kata kami pulang dari kantor itu kita pulang, kita aktivitas biasa kita pulang. Malamnya gelana ketemu leader itu lagi di Cibo ya, rumah saya di Citraland. Kita makan jagung, keluar tuh nyabrang gini ya, ada mobil lewat, buka kaca, loh Purudi, namanya Purudi, loh Purudi, mobilnya biasanya itu Innova, lah kok delala naik Pajero, loh kok istri saya, mobil lu ganti mana? Iya, makan yang tua jadi maksud dia itu malamnya tidak bisa tidur malam tidak bisa tidur, akhirnya dia mencoba dan ya memang ya full time 2014 istrinya full time. Ada yang jadi suami istri ya. Saya pastikan yang suami istri itu tumbuhnya pasti akan lebih cepat. Terus pasti, lo apa? Hafalannya 2. Yang belum ngajak pasangannya ke sini segera diajak. Jongkrok noy nanti. Ajak teman-teman, ayo. Iya semua yang kerja suami istri saya pastikan. Kalau Anda bertahan, saya pastikan